Bab 6075. Setelah mengatakan itu, Charlie mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Aku berbeda. Saya tidak meminta Anda melakukan sesuatu. Saya tidak meminta Anda untuk meminjam uang, dan saya tidak mengandalkan dukungan Anda. Lalu bagaimana aku bisa melanggar peraturan untukmu, bukan begitu?" Steve memikirkannya, Charlie memang benar. Di Amerika, orang-orang yang ditemuinya di sekitarnya merasa lebih rendah darinya. Dan mereka secara alami menghormatinya di meja anggur. Jika dia tidak mengangkat gelas untuk melamar, tidak ada yang berani memindahkan gelas anggurnya. Jadi, apapun aturannya, aturan itu tidak bisa bersaing dengan aturan Anda sendiri. Tapi Charlie berbeda. Jika Anda mencoba menyenangkannya, secara alami Anda akan mengikuti aturannya. Memikirkan hal ini, Steve dengan cepat berkata, "Ini semua salahku karena aku tidak memahami aturan meja anggur Tiongkok sebelumnya. Dalam hal ini, saya akan mengikuti adat istiadat setempat dan meminum apapun yang Anda katakan." Charlie mengangguk, mengambil gelas anggur, dia berkata sambil tersenyum, "Mari kita sajikan 3 gelas anggur bersama. Seperti pepatah. Jika hubungan itu dalam dan membosankan, ayo ambil gelas kosong itu dan letakkan. Setelah minum 3 gelas, kita bisa bermain dengan bebas." Steve memandangi botol yang berkapasitas sekitar 20 ml itu. Sambil memegang gelas anggur, dia diam-diam berpikir. Dengan anggur yang begitu kuat, jika Anda tidak menambahkan es batu, bukankah perut akan terbakar jika diminum langsung? Sambil memikirkannya, Charlie sudah mengambil gelas anggur dan berkata dengan riang, "Ayo semuanya, gelas pertama." Orvel dan Isaac dengan cepat mengambil gelas anggur mereka. Menabrak gelas anggur Charlie. Steve sedikit takut, tapi dia hanya bisa meniru. Dengan cara ini, dia mendentingkan gelas dengan mereka bertiga dan berkata dengan berani, "Oke. Ayo lakukan." Charlie, Orvel, dan Isaac meminumnya sekaligus. Meskipun Steve tidak terbiasa dengan cara minum seperti ini, dia tegas dan menelan semuanya. Charlie mengangguk puas, mengambil sumpit, dan berkata sambil tersenyum, ayo kita gunakan sumpit bersama-sama. Setelah makan beberapa suap, mari kita minum yang kedua." Steve tidak punya pilihan selain mengikuti Charlie. Setelah 3 putaran anggur putih, Steve sudah sedikit pusing. Faktanya, dia tidak buruk dalam minum. Dia biasanya meminum minuman beralkohol kuat seperti cognac, whisky, dan vodka. Tapi dia belum pernah mencoba metode minum yang membuat cemas seperti ini. Kali ini, Charlie memandang Steve dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ngomong-ngomong, Steve, apa yang akan kamu lakukan saat datang ke Aurous Hill kali ini?" "Saya memiliki beberapa tautan di Aurous Hill. Jika kamu memberitahuku, aku mungkin bisa membantu." Ketika Steve mendengar ini, dia merasa senang. Saat dia datang ke Aurous Hill, dia sebenarnya buta. Bagaimanapun, keluarga Hogwarts telah mengirimkan personel untuk mencari orang-orang tersebut. Tapi semua petunjuknya terputus. Setelah lama mencari, akhirnya mereka kembali tanpa hasil. Kali ini, dia awalnya ingin memanfaatkan waktu dan menjadi yang pertama. Untuk memberikan kesan yang baik kepada lelaki tua Howard dan membuatnya merasa bahwa dia menangani masalah ini dengan sangat serius. Tapi dia tidak tahu persis bagaimana menemukan ayah dan anak itu. Dia hanya bisa datang ke Aurous Hill dulu dan mengunjungi Charlie. Sekarang Charlie telah menawarkan bantuan. Tentu saja itu yang terbaik baginya. Jadi dia berkata kepada Charlie, Tuan. Wait, sejujurnya, saya datang ke Aurous Hill kali ini untuk mencari seseorang." "Mencari seseorang?" Setelah mendengar penjelasan Steve, Charlie mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil setengah tersenyum. "Siapa yang kamu cari? Apakah Anda memerlukan pangeran kaya dan berkuasa seperti Anda untuk datang ke Tiongkok secara langsung? Apakah kamu mencari seseorang yang masih muda dari keluarga Rothschild-mu yang hilang di luar?" Steve berkata sambil tersenyum, Tuan. Wait, kamu bercanda. Keluarga Rothschild kami menghargai garis keturunan lebih dari apapun. Bagaimana bisa ada pemuda yang hilang dari garis keturunan?" Saat dia berbicara, dia dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata dengan serius. Waite seharusnya mendengar bahwa ketika Presiden Amerika Serikat keluar, bahkan sehelai rambut rontok dan seteguk ludah pun harus diambil oleh personel khusus. Keluarga Rothschild kami juga mengalami hal yang sama.
Di mana barang-barang tersebut digunakan dan dengan siapa barang-barang tersebut digunakan. Mereka harus diperjelas. Yang tertinggal di dalam kotak karet juga harus dibawa pergi. Siapapun yang berani mempunyai anak haram di luar akan menjadi musuh publik seluruh keluarga. Setelah ditemukan, mereka tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Orvel di samping bertanya dengan heran, bukankah itu berlebihan? Steve berkata dengan serius, ini sama sekali tidak berlebihan. Laki-laki dari keluarga Rothschild, terutama laki-laki yang merupakan anggota langsung. Setelah benih dibiarkan di luar, Anda mungkin harus membayar harga puluhan miliar dolar. Jika situasi ini tidak dilarang, akan ada banyak sekali wanita di dunia yang memutar otak untuk melahirkan anak bagi keluarga Rothschild. Dia hanya perlu melahirkan, itu adalah pekerjaan emas seumur hidup. Jadi keluarga kami sangat prihatin dengan hal ini. Siapapun yang berani main-main akan keluar. Charlie tidak meragukan pentingnya keluarga super yang terikat pada darah. Apalagi jika menyangkut harta warisan yang jumlahnya sangat besar. Tentu saja, berhati-hatilah. Jadi, dia berpura-pura penasaran dan bertanya. Kalau begitu karena kamu tidak mencari anak haram, siapa lagi yang pantas kamu cari sendiri? Steve menghela nafas pelan dan berkata. Sejujurnya Pak Wade, Anda juga pasti tahu kalau keluarga kami sudah sangat tua. Dan keluarga agunan memiliki lebih banyak rambut dibandingkan orang biasa. Di antara kerabat keluarga Rothschild kami, ada keluarga agunan bernama Hogwitz. Yang tidak terlalu dekat dengan kita, dan dianggap sebagai saudara sedarah. Itu lebih biasa. 2 hari yang lalu, ayah saya mengadakan pertemuan keluarga, dan semua kepala keluarga agunan juga ada di sana. Orang tua itu mungkin ingin mengambil kesempatan ini untuk memenangkan hati keluarga agunan. Jadi dia membuat kalimat, bicaralah jika ada yang ingin kamu katakan. Akibatnya, orang dari keluarga Hogwitz ini mengadu kepada ayahnya di depan umum. Mengatakan bahwa ayah dan anak dari keluarganya menghilang di Aurous Hill tahun lalu. Berbicara tentang ini, Steve berkata tanpa daya. Saya putra sulung dan ayah yang menjadi pewaris pemimpin klan. Jadi dia meminta saya datang sendiri untuk mengetahui situasi spesifik di sini. Oh, Charlie sepertinya tiba-tiba mengerti, mengangguk sedikit, dan berkata. Sejak mereka menghilang tahun lalu, sulit untuk memastikan apakah mereka hidup atau mati. Steve berkata, hei, saya terlalu malas untuk peduli dengan hidup dan mati mereka. Bagaimanapun, orang tua itu ingin melihat orang hidup jika masih hidup. Lihat mayatnya jika sudah mati. Charlie bertanya lagi, lalu jika kedua orang ini terbunuh, tidakkah kamu akan tinggal dan membalaskan dendam mereka? Balas dendam yang luar biasa, Steve melambaikan tangannya. Bahkan jika kita mencari petunjuk tentang kedua orang ini, saya tidak perlu membalas dendam. Keluarga akan mengirim orang ke sana untuk mencari tahu pelaku sebenarnya dan membalas dendam. Bab 6076. Charlie bertanya lagi, lalu bagaimana biasanya kamu membalas dendam jika menghadapi hal seperti itu? Steve mendengus dingin dan berkata tanpa ragu. Tentu saja akta itu akan dibayar dengan darah. Jangankan siapapun yang berani memprovokasi keluarga Rothschild, bahkan jika mereka berani memprovokasi anjing keluarga tersebut, kami tidak akan pernah melepaskannya. Saling menyalip. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menindas keluarga Rothschild dan membuat keluarga tersebut menelan amarahnya. Sejauh ini, belum ada yang lahir. Setelah mengatakan itu, Steve mengangkat kepalanya dan menatap Charlie, matanya langsung sedikit tidak nyaman. Terlalu nyaman, dia segera berkata, Tuan. Wait, jangan salah paham. Apa yang saya katakan tidak ada hubungannya dengan kami yang duduk di sini, terutama Anda. Charlie mengerutkan bibirnya. Ada sesuatu dalam kata-katamu, apakah itu berarti aku menindasmu? Steve dengan cepat berkata, tidak. Sama sekali tidak. Saat dia mengatakan itu, Steve memanfaatkan fakta bahwa dia sudah mabuk. Jadi dia hanya mengisi segelas anggur, meminumnya dalam sekali teguk, dan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya saat anggur masih kuat. T.N. Wade, tidak ada orang luar di sini. Izinkan saya mengatakan ini dari lubuk hati saya yang paling dalam. Kamu benar-benar menyakitiku dengan meminta Helena pergi ke New York untuk melawan. Tidak ada gunanya aku pergi dan menjemput Helena secara pribadi. Bukan itu yang kamu katakan padaku di awal. Dengan cara ini, kamu mengatakan itu selama aku membantumu. Setelah ayah saya dirangsang, saya akan mewarisi posisi patriark.
Saya tidak pernah menyangka Anda meminta Helena memberinya obat. Ini tidak berarti Anda curang. Charlie berkata dengan tenang, iya, aku hanya berbohong padamu. Steve memandangnya dengan heran dan bergumam, kamu, kenapa kamu? Charlie berkata, sederhana sekali, Steve. Karena kamu tidak bisa dipercaya. Dari caraku memandangmu, aku merasa kamu pasti tidak bisa menepati janjimu. Steve berkata dengan sedih, Tuan. Menyeberang. Kamu salah paham. Aku sebenarnya bukan orang seperti itu. Charlie tersenyum dan berkata, saya tahu persis apa yang Anda rencanakan nanti. Jika Anda benar-benar diizinkan untuk berhasil mewarisi posisi pemimpin klan. Hal pertama yang akan Anda lakukan adalah melemahkan saudara-saudara yang paling mengancam Anda, lalu menunggu. Setelah Anda mengambil kendali penuh atas keluarga, usir mereka satu persatu untuk mengkonsolidasikan posisi Anda sebagai kepala keluarga. Hal kedua yang harus kamu lakukan adalah menghancurkan perjanjian di antara kita. Karena pada saat itu kamu akan sepenuhnya berdiri teguh dan tidak akan peduli jika aku mengungkap kisah dalam Sifang Bao Zuang, kan? Steve tertegun, lalu diam-diam mengisi segelas anggur dan meminumnya. Kata-kata Charlie membuatnya benar-benar kehilangan niat untuk membela diri. Charlie melanjutkan saat ini, saya selalu bertindak sebagai penjahat terlebih dahulu, baru kemudian sebagai pria sejati. Jika aku tidak harus mengontrol kesehatan ayahmu, bagaimana kamu bisa rela menjadi lebih pendek dariku di hadapanku hari ini? Steve terdiam sesaat. Charlie berkata lagi kali ini. Steve, menurutku kamu dan aku harus lebih tulus di masa depan. Tidak ada gunanya berpura-pura bingung atau tidak bersalah karena kami mengerti. Steve mengangguk sedikit dengan malu. Tuan. Wait, kamu benar. Charlie tersenyum dan melanjutkan. Steve, sebenarnya, kamu memiliki keuntungan dibandingkan ayahmu di sini bersamaku. Ketika Steve mendengar ini, matanya kembali berkilau, dan dia buru-buru bertanya. Tuan Charlie, saya ingin tahu keuntungan apa yang Anda bicarakan? Charlie berkata dengan enteng, Anda dan saya mempunyai hubungan langsung. Tapi ayahmu tidak. Baik secara teoretis maupun fisik, Anda lebih dekat dengan saya. Jika bukan karena kurangnya ketulusanmu, mengapa aku harus mengorbankan yang dekat dan yang jauh dan meminta Helena untuk membangun hubungan tidak langsung dengan ayahmu untukku yang membutuhkan perantara? Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi. Begini, jika Anda adalah pemilik supermarket, dan ternyata orang yang tinggal di seberang Anda tidak memilih datang ke rumah Anda untuk membeli sesuatu. Tapi dia malah pergi ke blok yang lebih jauh untuk membeli sesuatu. Anda tidak dapat menemukan kesalahan pembeli, tetapi Anda harus menemukan masalahnya dalam diri Anda sendiri, atau orang lain yang memilikinya. Kamu tidak melakukannya. Entah semua orang setuju bahwa harga Anda lebih tinggi, atau harganya sama tetapi layanan Anda terlalu buruk. Jika Anda tidak menemukan masalahnya sendiri, Anda tidak dapat menghentikan pelanggan dan bertanya kepadanya mengapa dia tidak datang untuk membeli dari Anda, bukan? Steve mengangguk berulang kali karena malu. Tuan. Wait, kamu benar. Saya akan 100% tulus kepada Anda di masa depan dan tidak akan pernah menyembunyikan apapun. Charlie tersenyum dan berkata, kamu bisa mengamatinya. Setelah itu, Charlie berkata lagi. Membawa topi kembali ke arah menemukan seseorang, bertanya kepadanya. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin pihak lain membayar dengan darah. Tetapi ini adalah Tiongkok, bukan Amerika Serikat. Jika Anda, keluarga Rothschild, benar-benar ingin orang lain membayar dengan darah, kamu tidak bisa langsung mengirim seseorang ke sini untuk menjadi liar? Steve diperingatkan oleh Charlie. Meski dia masih ketakutan, dia juga ingin dekat dengan Charlie, jadi dia berkata tanpa penutup apapun. Wait, pekerjaan kotor seperti ini melelahkan. Kami pasti tidak akan melakukannya sendiri. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan perselisihan diplomatik atau krisis opini publik. Kami biasanya meminta orang luar melakukan hal semacam ini untuk kami. Soalnya, para anggota kelompok kriminal itu tidak takut pada apapun sepanjang hari. Geng, Charlie memikirkan kelompok kriminal yang telah dia musnahkan di Meksiko sebelumnya, dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak menyangka keluarga Anda juga akan bekerja sama dengan kelompok kriminal. Steve berkata dengan tergesa-gesa, ini sebenarnya bukan kerja sama, ini hanya penggunaan sederhana. Ini bukan rahasia di Amerika. Bagaimanapun,
Setiap kelompok kriminal menghasilkan uang dengan menjual narkoba ke Amerika Serikat. Jangan lihat mereka. Mereka bisa membunuh orang yang tidak bersalah dan bertindak arogan. Namun di mata mereka, Amerika Serikat adalah dewa kekayaan mereka. Untuk memastikan barang dan uang masuk dan keluar Amerika tanpa menimbulkan masalah, mereka akan bersedia melakukan apapun untuk Amerika. Charlie mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Ya, sepertinya keluarga Rothschild memang sangat terampil." Setelah itu, Charlie bertanya kepadanya, "Karena orang yang Anda cari menghilang di Auroshield, apakah Anda ingin saya membantu Anda menemukan petunjuk?" Ketika Steve mendengar ini, dia berkata dengan gembira, "Alangkah baiknya jika Tuan Wade bersedia membantu. Koneksi Anda di Auroshield jelas tidak ada bandingannya dengan kami. Selama kami mendapat bantuan Anda, saya yakin kami akan dapat menemukan petunjuknya segera. Terima kasih banyak, Tuan Wade." Charlie tersenyum dan berkata kepada Steve, "Jangan terlalu sopan. Makan dulu. Setelah makan, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mungkin petunjuk yang ingin kamu temukan ada di sana." Saat dia mengatakan itu, Charlie dengan sengaja bertanya kepada Orville, "Orville, menurutmu begitu?" "Ya." Orville tersenyum dan mengangguk berulang kali, lalu bertanya pada Steve, "Ten Rothschild, apakah kamu takut pada anjing?" "Anjing?" Steve tidak tahu mengapa Orville menanyakan hal ini pada dirinya sendiri. Tapi dia tetap menjawab dengan tegas, "Sejujurnya dengan Tuan Hong, hewan favorit saya adalah anjing. Anjing adalah hewan yang sangat setia sehingga hanya sedikit orang yang tidak menyukainya." Orville tersenyum dan berkata, itu bagus, itu bagus. Ayo makan cepat dan berangkat setelah makan."